Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imron Kurniadin, NPM saya 191000334. Di sini saya akan menerangkan tentang analisa film The Pursuit of Happiness. Sebelum ke ekonomi kreatifnya, di sini saya akan menerangkan dulu sedikit singkat film tersebut. The Pursuit of Happiness merupakan film yang diproduksi pada tahun 2006 dengan genre biografi dan drama. Film ini dinamakan oleh Will Smith, Jaden Smith, Thandie Newton, dan Castellan. Chris Gardner adalah seorang ayah yang rajin, pintar, semangat kerja tinggi, dan punya impian untuk keluarganya. Seperti kebanyakan dari kita, dengan latar belakang seorang sales dan penjual, dia memberanikan diri untuk mengambil sebuah tawaran untuk menjadi distributor sebuah alat kedokteran yang baru dan canggih. Dengan rasa percaya dirinya dan cinta serta kepercayaan dari putranya, Chris mengatasi rintangan untuk menjadi legenda Wall Street. Keyakinan akan hidup mandiri pada diri Chris dibentuk sejak masih anak-anak, di mana Chris tumbuh tanpa ayah dan dia mengatakan bahwa dia tidak bisa melihat sampai berusia 28 tahun. Ini membuatnya untuk bertekad untuk menjadi ayah terbaik bagi putranya. Chris memaksimalkan proses eksplor di dalam hidupnya selama bertahun-tahun sebelum menjadi sukses, serta selalu berkomitmen tinggi untuk kesuksesannya demi putra kandungnya. Dua hal tersebut menjadi Chris semakin kuat untuk memiliki identitas diri yang sehat. Seseorang harus mengeksplor berbagai hal seperti mengenali diri, berelasi sosial, sekolah, bekerja, berpolitik, dan sebagainya. Setelah mengeksplorasi berbagai kesempatan yang ada, seseorang harus membuat komitmen dari berbagai yang tadi, dengan komit terhadap sejumlah nilai-nilai, keyakinan, dan goal identitas seseorang terbentuk. Di akhir cerita, Chris berhasil menjadi peserta terbaik dan diterima bekerja di sana. Beberapa tahun kemudian, Chris mendirikan perusahaan pialang sendiri yang bernama perusahaan itu Gardner Chris, dan ia menjual sebagian kecil sahamnya dan berhasil mendapatkan jutaan dolar dari penjualan itu. Dengan banyak penderitaan yang dialami oleh Chris, ditambah usaha kerasnya, memang pantas meraih kesuksesan. Dari analisis film tersebut, di sini kita kaitkan dengan ekonomi kreatif. Kita menjadi ada 3 macam. Yang pertama ialah penanaman modal, yang kedua pasar modal, yang ketiga pendirian perusahaan. Hukum positif di Indonesia yang mengatur tentang unsur-unsur hukum ekonomi yang ada pada film tersebut, yaitu film The Pursuit of Happiness. Penanaman modal itu diatur pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Terus tentang pasar modal diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, dan pendirian perusahaan diatur di Undang-Undang Nomor 3 tentang wajib daftar perusahaan. Selanjutnya, poin-poin yang dapat dijadikan informasi publik dalam film tersebut ialah yang pertama, mengenai pendirian perusahaan, bahwa untuk dapat diakui dan mendapatkan izin usaha, suatu perusahaan harus didaftarkan dulu. Yang kedua, pentingnya konsisten untuk menjaga kualitas agar tetap eksis dalam kalangan konsumen dan investor. Yang ketiga, pentingnya mendaftarkan hak paten atas rahasia yang dimiliki perusahaan. Yang keempat ialah memilih dewan direksi yang memiliki visi yang sama
merupakan hal krusial dalam mengembangkan sesuatu perusahaan. Baik, begitu yang saya sampaikan dalam presentasi tersebut. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan dalam salah ucap kata. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.